Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana salah satu pengacara atau kuasa hukum dari Roy Suryo yang bernama Ahmad Kozinudin rupa-rupanya mulai curhat di depan Polda Metro Jaya karena dia dengan kliennya sudah mulai lelah melaksanakan kewajiban wajib lapor di Polda Metro Jaya yang dia lakukan setiap minggu. Dan ternyata Kozinudin memberikan bocoran kalau mereka sudah menjalani wajib lapor 20-an kali, teman-teman. Tapi anehnya ya, Kozinudin ini kok bisa-bisanya menyalahkan Pak Jokowi. Dan lebih jauh, Kozinudin sepertinya mulai pasrah, mulai ikhlas kalau nantinya kliennya ini dipenjara 6 tahun ataupun mungkin ditahan oleh penyidik. Loh. Kok ada ya pengacara modelan begini? Nah, selain itu, saya juga punya tayangan di mana salah satu pengacara dari Pak Jokowi, yakni Bung Rifai, memberikan penjelasan mengenai semangat Roy Suryo yang mulai menurun, kegigihan Roy Suryo yang mulai memudar, dan juga mungkin bukti-bukti yang dimiliki Roy Suryo itu tidak ada yang mempan sama sekali, atau tidak ada yang bisa membuktikan kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Bahkan Bung Rifai sedikit membocorkan bagaimana nasib Roy Suryo ke depan. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kedua, ada pertanyaan. Saya juga jadi bingung kok jadi master yang nggak semangat maju ya. Hilang semangat. Takut. Apa mulai dari tahun jawab? Bercandanya kami dulu. Kalau Anda percaya, kemarin saya di TV lain, kalau Anda betul-betul berjuang dari awal, terus sampai ke ujung dong. Sekarang Anda punya kesempatan. Anda turunkan ahli semua di sidang. Kalau sidang itu bilang ini palsu, perkara di Barreskrim dibuka lagi. Putusan itu jadi novo. Betul. Iya dong. Iya. Logis dong. Kemarin kan penyelidikan di Barreskrim kan berhenti karena kurang cukup bukti. Sekarang ada putusan pengadilan bilang itu palsu. Ini dibawa ke Barreskrim terbuka. Bisa. Dan Pak Jokowi harus mempertanggungjawabkan itu. Beliau warga negara biasa. Sekarang saatnya berjuang, kok sekarang Anda nggak mau berjuang? Karena Lemah syahwat dia. Dugaan-dugaan kecurigaan. Lo kan Anda yakin. Kalau nggak yakin ya datang minta maaf. Iya, betul. Kalau yakin jalan terus. Simple aja. Karena ini udah jadi siang ini kami kembali direpotkan oleh kerjaan dari Saudara Joko Widodo ini. Gara-gara laporan Saudara Joko Widodo 30 April 2025 yang lalu, atau lebih tepatnya setahun yang lalu ya, kami ya harus warawiri wajib lapor ke Polda Metro Jaya. Ya kan? Padahal hari ini di tanggal 25. Ini yang ke-25 ya. Itu semua gara-gara laporan Joko Widodo yang tidak pernah bertanggung jawab untuk membuktikan ijazahnya. Udah mulai Bahkan stres ya kan? ijazahnya pun tidak pernah ditunjukkan di forum apapun termasuk di pengadilan. Karena saudara-saudara setanah air, jadi Pak Roy Suryo ini sudah dipersoalkan, divonis menjadi tersangka oleh penyidik. Padahal belum ada satupun putusan pengadilan, jangankan berkekuatan hukum tetap. Satu saja putusan pengadilan di tingkat pengadilan negeri yang menyatakan ijazah Saudara Joko Widodo asli itu belum pernah ada. Lalu bagaimana mungkin ada anak bangsa yang mengkritik soal ijazah, lalu dikatakan sebagai fitnah dan pencemaran, lalu ditetapkan tersangka dan disibukkan dengan wajib lapor, padahal belum ada putusan pengadilan. Kepentingan kami penting kenapa? Karena kalau dalam forum tersebut mampu dipaksa Saudara Joko Widodo menunjukkan ijazahnya, dan bahkan kami bisa mengakses melalui Pak Roy dan tim-tim lainnya, dan dibuktikan dalam forum tersebut bahwa ijazah tersebut memang palsu, dan ditetapkan oleh pengadilan setelah menimbang berbagai bukti yang ada, ditetapkan bahwa ijazah Saudara Joko Widodo palsu, maka demi hukum kasus yang di Polda Metro Jaya ini harus dihentikan karena tidak relevan orang ya disebut fitnah dan pencemaran padahal terbukti ijazahnya palsu. Dan yang paling penting adalah dalam forum tersebut kami bisa melakukan apa yang disebut dengan pemeriksaan berkas atau inzage. Dalam proses pemeriksaan berkas tersebut kami bisa mengakses langsung berkas ijazah Saudara Joko Widodo yang hari ini konon disita oleh Polda Metro Jaya, sebagiannya dan sebagiannya masih pada genggaman Saudara Joko Widodo, yakni SD SMP, karena yang dulu ditunjukkan di 15 Desember 2025 yang lalu dalam proses gelar perkara khusus itu hanya SMA dan S1, itu pun yang diperlihatkan kepada kami hanya S1-nya. Jadi jangan punya asumsi kalau diperlihatkan nanti ijazahnya berarti terbukti asli. Tidak, itu hal yang lain. Oh tidak. Jadi yang diperlihatkan tidak. itu belum tentu asli, dan kalaupun diperlihatkan itu setidaknya membuktikan Saudara Joko Widodo punya sikap negarawan, gentleman. Jadi sebagaimana yang diharapkan oleh Pak JK, Saudara Joko Widodo tunjukkan ijazahnya. Tapi kau harus dengarkan juga omongan Pak JK yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu dia yakin asli.
Asli 2 kali loh Pak JK ngomong begitu. Jangan cuma omongan Pak JK yang mengatakan Pak Jokowi silahkan tunjukkan. Jangan cuma itu yang kau dengarkan. Dengarkan juga omongan Pak JK yang lain yang mengatakan bahwa dia yakin ijazah itu asli. Apakah Roy Suryo nggak denger itu, ha? Apakah dia nggak denger? Coba dengerin. Atau Roy Suryo mau bantah omongan JK, ha? Bilang, apa urusannya Pak JK ngomong ijazah Pak Jokowi asli? Coba bantah Pak JK. Mau nggak kau? Berani nggak kau? Nggak kan? Jangan sok-sokan ngomong kau. Pak JK tunjukkan, Pak JK tunjukkan. Pak JK juga bilang ijazah itu asli. Udah, nyerah aja. Dengan menggunakan syarat hukum berdalih ada pencemaran, ada fitnah. Ya kalau memang ini ada pencemaran, fitnah, nggak ada masalah. Jadi karena ini fitnah, ini pencemaran, pasalnya yang relevan, kalau itu pencemaran, 310, nggak apa-apa, cuma 9 bulan ancamannya. Nah, kalau itu fitnah, itu 311, nggak apa-apa, cuma 4 tahun, nggak bisa nahan. Kalau pakai ITE 27, nggak apa-apa juga cuma 4 tahun. Tetapi ketika kita melihat ada pasal 32, 35, 160 KUHP, disitulah ada motif jahat. Targetnya bukan menegakkan hukum ini mau ngandangin orang. Nah, karena ini targetnya ngandangin orang, kami ingin ajak masyarakat, yuk nilai barang-barang objektif. Nah, tapi ada satu kunci, meskipun ya secara objektif ini bisa untuk nahan, tapi ketika penyidik tidak menggunakan haknya, artinya dia berkeyakinan orang-orang ini tidak akan lari, tidak akan menghilangkan barang bukti dengan tidak melakukan penahanan, nggak ada masalah juga sebenarnya. Kenapa? Sekali lagi menahan itu bukan hak, bukan kewajiban, hanya wewenang. Contoh tadi, ya, Pak Sukyat mengatakan, karena tergelitik saya di Madilog dikatakan bahwasanya Pak Jokowi ini menari seperti kesurupan. Ini Mas Roy yang ngomong ya? Nah, jelas itu ya. Ada videonya, dia orangnya nggak ada di tempat. Akhirnya dijelaskan oleh Pak Sukyat. Memang ada penarinya di situ, fotonya juga ada penari di situ, saya punya. Baru menyiram itu mobil. Dengan adat Jawa kan seperti itu. Betul. Pakaiannya juga pakaian lurik-lurik semua kan, pakaian Jawa semua. Kan intinya di situ. Kemudian ada kata pesugihan, ya. Luar biasa ini, dari ijazah kok ke pesugihan. Udah kehabisan bahan dia. Ada kodok pula di situ dibicarakan gitu loh. Kan aneh buat saya. Apakah KRMT? Ya kan? Seperti itu. Nih, dua tayangan beda dikomentari sama. Jadi, orang nggak bisa lihat. Dari ijazah melebar, gawangnya menjadi yang namanya pesugihan. Yang namanya juga kesurupan. Ini kan luar biasa namanya fitnah seperti ini. Gitu. Saya berharap bahwa jaksa sudah tidak lagi ragu-ragu kalau itu memang harus diputuskan P21. Laksanakan P21 karena seluruh rakyat Indonesia menunggu untuk itu. Apa menurut Pak Yusuf kingmaker yang sesungguhnya? The real one is Presiden Jokowi. Pak Jokowi itu Sun Tzu sejati. Jadi kalau di UFC ini kayak Khabib Nurmagomedov ini. Jadi Pak Jokowi itu menang dulu baru berperang. Yakin dulu dia menang tuh. Udah di tangan kemenangan itu baru dia ikut perang. Kalau orang lain dalam politik itu perang dulu buat cari kemenangan kan. Pak Jokowi sebaliknya. Kenapa Sun Tzu bisa bilang begitu? Kita menang dulu. Karena buat dia mengutamakan data-data intelijen. Kita harus kenali siapa kompetitor kita lawan kita. Jadi sebanyak mungkin data intelijen yang kita miliki, maka kita bisa memastikan kemenangan. Baru kita perang. Survei, data-data kepuasan masyarakat segala macam. Kalau nggak menang ya nggak akan ikut perang gitu. dengan rekor kemenangan yang belum ada cederanya gitu. Kan menang terus ini. Ya. Belum ada kalahnya. Jadi kalau di UFC ini kayak Khabib Nurmagomedov ini. Jadi ya win streak-nya panjang gitu. Dulu kan semua alat bukti memberatkan 4 dikumpulin. 2 keluar nih karena RG. Berarti kan tinggal 2. Apa mungkin keterangan-keterangan yang nggak ada kaitannya sama 2 ini masih di sini kan enggak? Akhirnya berkas dibongkar. Ini juga yang bikin jadi lama sebenarnya gitu loh. Makanya waktu saya tanya, ini gimana mau sampai kapan? Udah, nggak ada lagi RG. Ya udah kan, apa penyidik nggak ada lagi RG. Ayo cepat. Gitu kan. Ayo. Terus tiba-tiba tahu 3 minggu saya nggak dikasih tahu nggak apa. Munculnya dia. Ada di sana. Muncul RG ya kan. Saya telepon si Pak Ajudan. kaget. Mas Arief ini gimana? Ya Bapak nerima gini. Ya saya juga belum tahu, tapi kan wah ini gelagat lagi nih. Ya. Bener, nggak lama kami diundang ke Solo. Ya, saya nggak mau datang, yang datang Mas Yakub tuh sama Mas Andra. Yes. Nggak, saya kebetulan sibuk juga. Iya sibuk ada banget. gondok juga. Ya. Datang ke sana, dijelasin sama Pak Jokowi. Ya intinya adalah kita harus bijak. Kalau orang udah datang minta maaf tulus mau apa lagi sih? Gitu kan. Nah, akhirnya ya udah, saya dapat bagaimanapun ini kan perkaranya Pak Jokowi bukan perkara saya. Saya harus profesional. Kata Pak Jokowi bilang close. Udah. Tapi saya juga yang ngerjain perjanjiannya semua loh. Soal itu saya yang mendrafting perjanjiannya saya juga gitu loh. Saya bikin, makanya di yang Firspon saya tambah klausul.
Apa tuh? punya kewajiban memberikan nama baik. Oh, abang memberikan Makanya kan dia bikin statement di media, mau bikin buku segala macam, itu bagian dia. itu dari abang. Itu dari tim kuasa hukumnya, berarti bukan dari Pak Jokowinya. Pak Jokowi sih, Pak Jokowi sih flowing. gitu. Saya masukin, tapi Pak Jokowi nggak keberatan. Oh, kayak yaudah ikut aja gitu kan. Karena saya bilang, orang itu kalau namanya RJ itu namanya restoratif. Pengganti. Anda harus memulihkan. Betul. Enggak gitu Kalau aja. pencurian, Anda kembalikan barang yang dicuri, kan begitu kan? Nah, kalau nama baik, Anda kembalikan nama baiknya. Caranya apa ya? Anda harus muncul ke media, jelasin. Betul. Ya, termasuk Bantah kenapa tuh Anda Roy berubah. Suryo Harus CS. jelasin. Apakah dia secara keilmuan atau kenapa? Atau karena tekanan? Anda harus jelasin dong. Makanya sekarang ini beliau lagi bikin buku untuk menjelaskan kenapa terjadinya kekeliruan-kekeliruan saat Oke. penelitian, termasuk adanya pandangan-pandangan subjektif. Oh, nanti itu ada di buku. Dibuat. Wah. Nanti akan di launching. Mudah-mudahan ini lebih laku dari buku yang sebelumnya. Waduh. Rupanya Rismond tidak hadir Rakyat Bersuara kemarin. Dia sedang bikin buku, teman-teman, untuk membantah seluruh tuduhan-tuduhan dari Roy Suryo, dari Tifa, dan juga mungkin untuk membantah penelitian-penelitiannya terdahulu. Wah, apakah ini akan menjadi buku yang sangat menggelegar, teman-teman? Apakah ini akan menjadi buku yang bisa membuat Roy Suryo kejang-kejang? Nanti kita saksikan ya bagaimana launchingnya buku Rismond yang terbaru. Saya juga pengen baca sih. Nah, dan itu harus dipertanggungjawabkan, ya dong, saya bilang gitu kan. Harus faktual juga ya. Harus faktual. Dan nanti akan diuji dari buku ini. Apakah beliau ini selebor atau memang peneliti yang belum begitu dalam, tapi setelah didalami, ya dilakukan berbagai perbandingan, akhirnya membuat satu kesimpulan yang lebih kepada fakta yang sebenarnya. Pak Risma akan membuka semua. Itu yang membuat Anda langsung juga Bung Kodari, Bung Hasan Nasbi langsung merespons, dan juga Komdigi merespons seperti apa yang dikatakan oleh Pak Amin Rais. Jangan abaikan seolah itu kan isu ini aja, nanti hilang, jangan abaikan itu. Api ditumpuk-tumpuk kecil-kecil nanti besar juga itu. Kenapa harus begitu reaktif dengan pernyataan Pak Amin Rais, Bung Hasan? Itu bukan reaktif kan? Memang itu yang harus dilakukan pemerintah kan? Kalau misalnya diam juga orang teriak, mana jawabannya, kok nggak ada klarifikasi, serba salah juga kan? Tapi lebih baik kita mengambil posisi menjelaskan, supaya masyarakat tidak salah paham. Menurut saya kayak gitu. Apapun tudingan orang habis itu, lebih baik kita ngambil posisi jelaskan. Dan itu langsung gerak cepat, men-take down, tapi menurut Anda apakah itu cukup menjelaskan bahwa apa yang dikatakan Pak Amin Rais itu hoax? Saya yakin ada yang percaya sama Amin Rais. Masa? Saya yakin ada yang percaya sama Amin Rais. Karena saya punya, di grup RT saya aja ada yang percaya sama Amin Rais. Grup RT loh. RT saya. Grup RT yang pasti loh. itu pendidikannya di atas rata-rata, ada yang percaya. Nah, terus kita menganggap remeh itu. Kita harus jelaskan itu. Kenapa ini tidak dianggap? Kenapa ini sebagai sesuatu yang sangat menurut Anda harus disikapi dengan? Itu sudah levelnya hate speech. Hate speech yang bisa. Gimana hate speech-nya? Hate speech dong, menuding yang tidak, apalagi soal moral misalnya, itu bersumber dari informasi dari akun yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hate speech itu udah mirip-mirip Tommy Robinson tahun 2024 di Inggris itu. Saya rasa agak berlebihan lah, Bung Hasan. Tommy Robinson itu mungkin iseng-iseng aja dari Cyprus, memposting sesuai dengan pendirian dan kebencian politik. Itu kalau kita ingatkan pemirsa Rosi, itu kan memang ada kaitannya sama rasial. Ini ada kaitannya dengan agama. Dan ada yang percaya. Wah, baru kali ini Rosi dapat lawan hebat ya. Tuduhan-tuduhan seperti itu jangan dianggap remeh. Harus dijelaskan. Meskipun sebenarnya kalau buat saya, ini harusnya diabaikan karena kita tidak boleh menyinggung ranah privat. Kita boleh punya perbedaan pendapat, tapi nggak semua orang punya pikiran kayak Rosi. Betul. Saya udah cerita tadi, di depan mata saya ada orang yang percaya itu. Kalaupun itu menjadi sesuatu, sesuatu yang bersifat ranah privat, itu tidak boleh dicampur adukan dengan penilaian terhadap kebijakan. Kita sudah kenyang dengan hal-hal yang bersifat agama, kemudian bisa meledak jadi macam-macam. Dulu orang dituduh dukun santet aja itu nyawa melayang kok. Kita punya KTP yang berbeda aja, di beberapa daerah sekarang tuh nggak aman kok. Betul, iya. Kemarin di Maluku Utara hampir terjadi lagi yang seperti itu. Sempat terjadi berapa hari, tapi alhamdulillah sudah bisa dipadamkan. Jadi jangan anggap remeh yang seperti itu. Saya sih, oke.
pandangan itu bisa diterima. Tapi kalau menurut saya sampai saat ini merasa itu harusnya diabaikan saja. Alhamdulillah kalau semua orang berpandangan seperti Rosi, alhamdulillah. Tapi kita nggak mau ngambil risiko kan. Aneh juga ya Rosi ya. Masa iya sih diabaikan aja pandangan-pandangan seperti yang diucapkan oleh Amin Rais yang merendahkan harkat martabat seorang Seskap Teddy yang diduga sudah offside gitu ya kan, mengurusi ranah privat seseorang. Jangankan Rosi, Ahmad Kozinudin aja kemarin menanggapi apa yang dikatakan oleh Amin Rais, mengatakan itu tidak pantas. Itu gosip, itu gibah, nggak boleh dalam agama. Waduh, menuduh orang yang belum tentu kebenarannya itu nggak boleh. Kozinudin loh yang ngomong begitu. Dan salah satu ketua Partai Umat juga itu mengatakan Amin Rais offside. Tidak seharusnya dia ngomong begitu. Itu bukan omongan mewakili partai, itu omongan pribadi Amin Rais. Ketua Partai Umat loh ngomong begitu. Aduh, ini gimana ini? Tapi kalau hal-hal seperti itu dibiarkan, pemerintah tidak menjawab, ini bahaya. Ini bisa menjadi satu corong aja yang dipercaya masyarakat. Karena kan kalau kita lihat, banyak sekali masyarakat kita yang mudah terpapar dengan informasi-informasi yang tidak benar. Informasi-informasi yang mungkin tidak ada kebenarannya, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini sulit. Apalagi kalau sekelas Amin Rais yang menyampaikan. Orang kan kadang melihat siapa orang yang menyampaikan. Kalau misal Amin Rais, tokoh-tokoh seperti dia, selevel dengan dia, orang gampang percaya. Tapi kalau yang menyampaikan contoh saya, itu kan orang belum tentu percaya. Ini yang perlu diperhatikan. Makanya pemerintah harus gerak cepat dalam menanggapi isu-isu miring yang menyinggung mengenai program-program prioritas pemerintah ataupun pribadi-pribadi dari pejabat-pejabat pemerintah. Karena ini penting teman-teman, menyangkut kredibilitas. Dan mengenai Kozinudin, waduh, kok curhat, kok mulai lelah, kemarin, kemarin masih bersemangat loh, masih berapi-api, mana semangatnya semua itu Kozinudin, mana, sama kayak Roy Suryo, mana semangatnya Jokowi? Laporkan saya dengan pasal pencemaran nama baik. Kita akan buktikan nanti di pengadilan. Giliran dilaporkan Jokowi jahat. Jokowi ini. Jokowi mau memenjarakan rakyatnya. Hentikan kasusnya. SP3. Aduh, manusia macam apa ini? Manusia macam apa ini? Manusia modelan apa ini? Dia yang di awal nantang-nantang, di akhir dia yang mau mundur. Kan kocak, kan konyol. Apa orang-orang ini? Lelucon aja, nuduh sana, nuduh sini, nuduh A, nuduh B. Tidak ada watermark, rupanya ada. Tidak ada emboss, rupanya ada. Tanda tangannya salah, rupanya benar. Namanya Soe Mitro, rupanya itu sah. Agak touch Adam, nggak ada. Ternyata itu security. Apa tuduhan-tuduhan kalian sekarang? Apa? Semua argumentasi kalian sudah runtuh. Nggak ada lagi yang bisa kalian ungkapkan sekarang. Apalagi fotonya bukan foto Jokowi. Dulu berkacamata, sekarang enggak. Dibantah sama Refli Harun. Saya juga punya keluarga. Dulu berkacamata, sekarang enggak berkacamata. Sama aja. Jadi apa yang mau kalian katakan? Refli Harun aja mulai ragu kayaknya. Makanya dia minta penghentian penyidikan. Dia menyarankan hentikan aja ini SP3 aja nih. Karena kalau enggak kalian akan masuk bui. Kalian akan dipenjara karena kalian tidak punya bukti. Mungkin kayak gitu kali ya. Kalau kita bisa mengandai-andaikan ya. Kalau kita bisa mengandai-andai omongan-omongan mereka di ranah-ranah privat ya kan, di ruang-ruang tertutup. Mungkin kayak gitu omongannya mereka ya. Dia nanya, "Apa sekarang buktimu hari ini?" Enggak ada. Waduh. Kamu buktimu sekarang apa? Fotonya foto Dumatno. Sudah dibantah juga sama Dumatno. Itu bukan foto Jokowi, itu foto orang lain. Dibikin lagi penelitian sama Bang Roni Teguh untuk face match-nya, untuk apa sih namanya itu ya, untuk menyamakan wajah gitu ya kan. Rupanya sama semua wajahnya Pak Jokowi, identik semuanya. Ijazahnya itu baru dibikin tahun sekian. Dibikin di Pasar Pramuka, di digital forensik. Kok digital forensik ya kan? Lab 4 dong. Lab 4 sudah membuktikan kalau ijazah Pak Jokowi itu identik dengan yang lain. Tapi yang aneh, mungkin Kozinudin juga sudah mulai ragu dengan Roy Suryo. Makanya dia ngomong mulai ikhlas gitu ya kan. Mulai pasrah kalau klien-kliennya ini nantinya masuk bui. Mulai pasrah dia. 6 tahun doang kok.
ancamannya 2 tahun doang kok, ancamannya 9 bulan doang kok ancamannya. Waduh, kok udah begitu bahasanya. Ini namanya ya remuk babak belur sebelum berperang. Aduh, kasihan sekali orang-orang ini. Udahlah teman-teman, dan tadi Bung Rifai aja mempertanyakan, di awal mereka semangat, kok sekarang hilang semangat meminta penghentian. Karena itu mereka tidak punya bukti, Bung. Udahlah, mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.